Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-30. Wow, Shiburi. It's been a while ya dari apa jurnal yang terakhir yang direcord di bulan Mei ya, awal Mei kalau nggak salah. Dan tentunya semakin apa dari kemarin tuh masih sulit banget untuk bisa komit ke bikin jurnal PhD ini per bulan lagi seperti dulu karena banyak banget prioritas dan hal harus diselesaikan hingga bikin jurnal ini mau tidak mau harus kembali lagi di apa ibaratnya nih di dirapel gitu, dikumpulin. Nah, ini jurnal kali ini mungkin summary dari jurnal PhD ke-30 sampai ke-33. Mengingat angkanya sudah nyampe 30-an, artinya adalah seharusnya logiknya kalau jurnal ini di-record 1 video per bulan, berarti artinya 30-an ini bisa diartikan adalah semester akhir, saya di PhD. Mmm, yang seharusnya jurnal ini selesai idealnya berdasarkan dari beasiswa yang diterima di, jurnal ke-36. Artinya 36 itu artinya 36 bulan, yang mana artinya 3 tahun. Nah, I have announcement, to share. I think, it's very important, related to my study. Tapi sebelum ngasih announcement terkait, apa yang terjadi di studi saya ini, um think in the past few months it's been like hella crazy as well. Well, nggak cuma sekedar sibuk ngurusin riset, tapi juga hal-hal lain yang tidak kalah penting, yang mana I would like to share here as one of my highlight, not related to PhD, but it's very related to my life as well as my um, life as a Muslim. But I'm very proud to share this. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk pamer juga atau apa, tapi I wanna share I finally accomplished my dream, my goal, for this. Jadi, ini juga mungkin kenapa bikin jurnalnya juga tidak sempat dibuat bulan lalu. Alhamdulillah, bulan Juni kemarin, jadi pertengahan Juni sampai awal Juli, alhamdulillah, saya dan, suami sudah, menunaikan ibadah haji, dari Jepang, dan it's such a huge blessing for both of us, karena ibadah haji mungkin, teman-teman tahu sendiri ya, apalagi terutama yang muslim, it's one in a lifetime journey, dan, peluangnya juga untuk kita-kita yang bisa dibilang secara finansial tidak banyak gitu, misalnya tidak kaya raya gitu, going for Hajj ibaratnya semacam nggak semua orang bisa gitu. Meski tentunya, pergi haji itu semuanya tuh di tangan Allah ya, bukan cuma semata soal uang, karena banyak juga yang sudah ada uang atau uangnya banyak sekali tapi tentu tidak berangkat haji gitu. Mungkin this is kind of my highlight or achievement that I had. I think this will be our highlight for this year, karena tentunya impian berhaji udah ada dari lama banget ya, jauh sebelum saya S3, dan saya sendiri udah mulai nabung nabung haji. Waktu itu nabungnya buat berangkat dari Indo tuh udah mungkin pas sekolah S2 mungkin ya, ketika mulai-mulai ada uang sedikit-sedikit gitu. Jadi ibaratnya ini impian yang udah direncanakan dari jauh-jauh hari, meski waktu itu saya pun nggak tahu kapan bisa berangkat, karena waktu itu asumsinya ya, berangkat haji dari Indonesia, dan tentunya tahu sendiri berangkat haji di Indonesia ya antriannya luar biasa, dan, eee, misalnya kalaupun tabungannya udah cukup untuk syarat daftar haji, kita harus nunggu puluhan tahun. Dan waktu saya, coba daftar S3, di situ sih waktu itu terbesit intinya, mungkin kalau bisa S3 di luar negeri,
insya Allah pengen bisa haji dari luar negeri atau dari negeri tersebut gitu, karena it's an opportunity gitu loh yang nggak bisa didapat semua orang. Tapi tentunya berangkat haji dari Jepang tuh juga it comes with a cost yang juga tidak sedikit dan berkali lipat dari ongkos haji reguler. Itu pun sempat waktu itu saya ya kayak bisa nggak ya gitu, artinya wah, ongkosnya cukup apa, bisa sampai nggak ya kayak gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan juga, artinya keraguan kayak apa bakal bisa bayar atau apa gitu. Nah, jadi dan alhamdulillah Allah made our dreams come true. Tahun ini alhamdulillah dapat undangan ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan it was very amazing. Bahkan jauh sebelum berangkat tiba di Saudi, haji tahun ini tuh dimulainya tanggal 24 apa 25 ya, 25 Juni, tapi untuk jamaah haji dari Jepang kita udah sampai seminggu sebelum. Jadi kita umroh dulu, terus sempat juga ada free time dulu di Mekah, kemudian kita baru menjalankan ibadah ritual haji yang dari wukuf Arafah sampai tahallul akhir gitu. Jadi, itu pun juga perjuangannya luar biasa waktu daftar haji, dikira ya memang sih, benefit dari haji dari luar negeri atau apalagi negara-negara minoritas muslim adalah, ini yang dicari-cari orang adalah bisa berangkat haji tanpa antri. Jadi benar-benar daftar tahun ini, berangkat tahun ini gitu. Jadi bahkan yang paling amazed sih kalau waktu saya ngurus persiapan daftar haji yang mana luar biasa ya persiapannya tuh. Wah, saya sampai harus, mendadak pergi ke Tokyo, eee, harus skip pokoknya beberapa kelas, pokoknya intinya benar-benar, luar biasa banget perjuangannya bahkan jauh sebelum sampai di Arab Saudi waktu itu waktu ngurus pendaftaran, visa, dan segala berkas yang diperluin gitu. Intinya sih, ya mungkin, sebenarnya saya nggak akan cerita panjang secara detail tentang berhaji ini, tapi it's one of the highlight that I finally, fulfill my duty as a Muslim untuk memenuhi rukun, Islam yang kelima ya. Alhamdulillah banget dan juga mungkin cita-cita saya pribadi dan mungkin juga bagi banyak orang untuk bisa berhaji di usia yang masih muda, yang bisa dibilang secara fisik itu masih sehat gitu ya. Dan ya juga pertimbangan ya, pada akhirnya kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Jadi ya inginnya sih kalau bisa berangkat sedini mungkin gitu loh. Karena juga kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Jadi ya kalau misalnya ada ya perintah untuk ya beribadah, wajib dan juga yang luar biasanya yang saya dengar, ya orang yang beribadah haji tuh insya Allah dosanya tuh dihapus dan seperti orang yang lahir kembali gitu. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi satu titik balik saya juga, dari proses berhaji ini untuk bisa lebih baik gitu. Pelan-pelan insya Allah mungkin bisa. Dan selama ini juga saya ngerasa, satu sih ya lost gitu, yang mungkin ngerasa agak jauh juga dari agama kadang-kadang ya gitu, apalagi hidup di negeri orang gitu kan. Jadi, kadang tuh saya tuh juga melihat haji sebagai reminder lagi untuk magnet lagi untuk narik saya lagi balik, untuk mengingat diri gimana sih jadi orang Islam yang sesungguhnya gitu loh. Jadi, ya bener-bener ini perjalanan yang sangat personal, yang membawa semacam spiritualitas saya tuh ya mungkin ke level yang berbeda gitu. Jadi, alhamdulillah dan tentunya ya juga, membantu saya membuat perspektif baru, membuat insight yang baru dalam melihat hidup, dalam melihat apapun lah gitu. Mmm, Meski tentunya yang namanya haji nggak menjamin apapun ya, nggak tiba-tiba misalnya pulang haji langsung solehnya to the max gitu, atau tiba-tiba jadi ini, pastinya kita sebagai manusia mah dosa tentu akan bikin dosa mungkin sampai akhir hayat gitu, tapi yang pasti mungkin saya juga ngeliat haji itu bisa dijadikan sebagai sebuah rem gitu. Jadi kalau intinya ada setan lewat, ada yang ini itu, mudah-mudahan tuh haji bisa jadi semacam pakaian yang bikin saya malu gitu loh. Maksudnya yang bikin, saya keinget gitu. Kalau intinya ya malu aja gitu. Jadi, saya nggak kepikir soal terkait gelar atau apalah gitu ya. Ya mungkin tiap orang punya persepsi berhaji berbeda-beda. Kalau saya sendiri jujur malu juga kalau misalnya kayak tahu udah berhaji tapi kayak perilaku atau cara berpikir tuh kayak masih jauh banget dari orang yang bisa dibilang orang yang berhaji kan artinya yang orang yang menimba ilmu juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pengingat gitu.
Anyway, itu salah satu milestone yang dicapai di luar dari ini PhD, dan tentunya satu highlight lain adalah ya hal yang terkait dengan PhD saya. Jadi ya sejak sebelum berangkat haji tuh sebenarnya saya juga nimbang-nimbang ya, maksudnya terkait dengan nasib status S3 saya yang belum selesai dan masih panjang mungkin ya perjalanannya gitu, dan mengingat saya udah masuk tingkat akhir, sepertinya untuk menyelesaikan 3 tahun akan sangat sulit gitu. Artinya harus menyelesaikan dalam 2 bulan lagi, dan it's impossible karena kalau mau lulus September, sidangnya harus udah sekarang-sekarang ini, yang mana saya juga belum sidang, disertasi juga belum ada gitu. Jadi masih berkutat untuk target publikasi gitu, dan akhirnya ya udah saya dan profesor menyepakati untuk extend. Jadi saya mutusin untuk extend di Jepang. Jadi saya nggak langsung pulang setelah 3 tahun ini beres. Saya sama suami mutusin untuk stay di sini untuk beberapa bulan ya. Inginnya sih extend-nya 1 semester aja, tapi only God knows lah what will happen gitu. Jadi sekarang yang benar-benar bisa dilakukan adalah ya, ya beresin apa yang bisa diberesin gitu. Jadi sekarang udah masuk mode, realistis pragmatis lah gitu loh. Jadi udah pokoknya apa yang bisa dikerjain dikerjain, apa yang nggak ada diada-adain gitu. Jadi ini benar-benar kemarin tuh juga ya bertarung sama ya kondisi, satu sisi kan nanti September beasiswa saya habis gitu kan, besokan hanya diberi 3 tahun dan tidak ada perpanjangan. Jadi concern pertama adalah mungkin tentunya finance ya, soal nanti gimana untuk bayar SPP, bayar biaya hidup, apalagi saya sama suami berdua gitu. Tapi, ya satu sisi saya percaya ya, maksudnya, insya Allah kita sih nggak akan kayak mati kelaparan atau sangat amat berkekurangan gitu, tapi tentu kita ingin punya semacam hitung-hitungan supaya juga nggak jadinya menyusahkan, nggak jadi berabe gitu. Jadi dari kemarin tuh juga saya udah mode sama suami udah mode saving saving mode lah ibaratnya, kayak macam daylight saving mode. Jadi sekarang prioritasnya adalah tetap ya artinya gimana caranya bisa nabung semaksimal mungkin, tapi tentunya nggak sampai ngorbanin banget apa yang kita, apa, biaya hidup yang kita sekarang, apa, keluarkan gitu ya. Jadi ya intinya kita mau coba macam bikin safety net dulu, dan tentunya nanti saat extend sih kita berharap ya saya sama suami bisa tetap part time job gitu. Meski ya kalau untuk saya pribadi, pastinya harusnya ya harusnya akan lebih banyak spending waktu untuk menyelesaikan studi ketimbang ngambil-ngambil part time job gitu. Tapi ya we'll see, dan ya mudah-mudahan ya suami juga bisa konsisten ya kerja terus, jadi at least untuk kebutuhan utama kita bisa cover dari part-time job, dan kalau ada kekurangan bisa pakai dari tabungan gitu. Jadi ini plan kita, mmm, dan ketika nanti misalnya ya saya belakangan ini sempat overthinking juga soalnya gimana kalau masih belum beres dalam 1 semester, gimana gini-gini. Jadi semua tuh masih what if lah gitu loh, what if-nya tuh banyak banget, tapi dipikir-pikir tuh kadang kebanyakan what if, kebanyakan overthinking tuh juga nggak nyelesain masalah juga dan nggak bikin segalanya selesai. Jadi memang kadang emang perlu ngontrol juga sih dari segala kekhawatiran, anxiety yang muncul gitu. Dan tentu ini saya nggak sendiri juga, ada banyak teman-teman yang juga mau nggak mau harus perpanjang studinya mereka gitu. Jadi ya dan mereka juga struggling dengan, eee, ininya masing-masing ya, dengan kondisinya masing-masing. Jadi satu sisi saya tuh sebenarnya nggak sendiri juga, tapi ya pada akhirnya kita cuma bisa menjalani gitu kan. Ya kurang lebih gitu sih mungkin highlight kedua, intinya I'm not going back to Indonesia or going somewhere, after, September, and I'm staying here, so I will have my 4th autumn, which I kind of look forward, I don't know, I mean, iya pada akhirnya tuh kita cuma bisa menikmati ya, terlepas dari nanti masa ekstensi mungkin, kesenangannya mungkin akan berbeda gitu dari waktu tahun pertama datang atau tahun kedua, bahkan tahun ketiga gitu ya. Jadi tapi ya pada akhirnya kalau kita terlalu banyak worry apa juga kadang kan nggak ada ujungnya juga ya gitu. Jadi saya juga kayak sekarang ngelihat sama suami udah ngelihat, "Ah udahlah, udah segalanya udah terjadi, kita jalanin." Dan jangan lupa juga saya bener-bener sama suami tuh ini banget, maksudnya menekankan pada jangan jangan lupa juga untuk nikmatin hari ini, nikmatin apa yang kita punya gitu loh. Kita sering kali
kadang jadi jatuhnya kalau kebanyakan mikir, kebanyakan worry gitu jadi kayak agak-agak nggak bersyukur gitu ya. Padahal maksudnya kita masih kondisi yang kita masih hidup di dalam kondisi yang beruntung gitu loh. Maksudnya masih banyak banget orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita gitu loh. Jadi untuk apa kita harus kebanyakan khawatir, kebanyakan takut atau merasa, berkekurangan gitu. Apalagi inget banget kemarin waktu perjalanan haji juga ada, ngobrol sama teman jamaah haji, intinya ya kita ngomongin juga soal keuangan, soal bahkan juga pernah ada kayak bicara soal, wah habis haji uang habis gitu. Tentunya dengan kita ya membayar biaya haji yang tidak sedikit gitu ya, pasti tabungan kita berkurang dan ada yang mungkin sebagian juga habis mungkin ada yang udah ngeluarin semuanya gitu. Tapi ya harus percaya ya janji Allah tuh pasti, maksudnya Allah nggak akan bikin kita mati kelaparan gitu loh maksudnya. Intinya optimis, husnuzon gitu. Dan saya benar-benar harus ngingetin diri sendiri untuk ini gitu loh, maksudnya setiap kali mungkin muncul rasa kekhawatiran, ketakutan tuh iya, jangan takut gitu maksudnya. Artinya mungkin kalau pakai matematika kita gitu ya, matematika manusia, pakai hitungan kita yang terbatas banget gitu, mungkin ya rasanya kayak nggak mungkin gitu loh, nggak akan ada gitu. Tapi, harus percaya gitu ya maksudnya, karena saya sendiri juga dipikir-pikir pada akhirnya bisa dimampukan berhaji juga mungkin pada awalnya keraguan yang artinya tabungan cukup apa enggak pun pada akhirnya juga ditunaikan gitu loh sama Allah gitu loh, dicukupkan gitu. Jadi satu sisi nggak perlu takut lah dengan apa yang sifatnya materi gitu. Jadi ya insya Allah sekarang kita cuma bisa doa, usaha gitu dan mudah-mudahan, saya bisa ngejalanin masa ekstensi studi saya dengan baik, dengan keadaan sehat. Ya ketika waktunya belajar bisa fokus, ketika memang waktunya ya kerja untuk nyari uang ya dimudahkan gitu. Jadi intinya, ya kurang lebih gitulah. Sama ya itu juga saya sendiri karena sekarang lagi mungkin kondisinya tanda kutip kayak mungkin agak sensitif kali ya, entah kenapa saya tiap kayak ngumpul sama teman-teman yang juga ngalamin masalah yang sama tuh, obrolannya tuh ya gitu kekhawatiran gitu. Jadi, eee, satu sisi mungkin ya bagus kita kayak punya teman untuk sharing atau apa, tapi kadang kala saya ada harus ngelimit juga karena secara nggak langsung juga affecting balik ke kita gitu loh. Maksudnya balik ke saya tuh dalam arti iya, saya juga harus kayak ngontrol, faktor-faktor eksternal luar yang secara nggak langsung kadang bisa mempengaruhi jadi bukannya saya feel better, tapi jadi malah kayak antara lebih kepikiran atau malah jadi yang nggak tenang atau gimana gitu. Jadi saya kayak lagi bener-bener ngontrol banget gitu, berinteraksi sama orang gitu. Jadi, bukan untuk tujuan maksudnya bukan menganggap orang yang saya temui atau teman saya itu jahat atau gimana, enggak ya. Ini jadi bukan perspektif soal mereka misalnya menyakiti, bukan ke situ. Tapi ya kondisi atau hal-hal yang dibahas atau apa kan kita bener-bener kita nggak bisa kontrol kan. Tapi ya yang bisa kita lakukan adalah ya membatasi atau mengatur cara berpikir kita gitu. Yang kadang kan mungkin kita kan mood, kondisi mental itu kan berbeda-beda. Mungkin kadang kita ngerasa ya kita lagi strong ya, jadi ya apa yang kita dengar atau apa ya, ya udah gitu. Maksudnya kita nggak gitu take it seriously gitu. Tapi kadang-kadang kan kita ketika lagi kondisi lemah, lagi nggak fit, lagi macem-macem lah gitu. Itu kan ngaruh gitu loh. Jadi saya pikir akan lebih baik ketika mengatur, intensitas berkomunikasi sama orang, ketika mungkin ya main atau apapun itulah. Jadi dan menurut saya itu bikin saya lebih baik ya, mungkin beda dengan orang lain gitu, maksudnya cara dia coping-nya. Cuma kalau buat saya, strategi ini tuh, bekerja gitu loh untuk bisa menjaga, kondisi saya gitu loh. Jadi, mmm, ya jaga yang namanya mental health tuh ya bener-bener perlu sih satu sisi ya, karena biar biar bikin kita juga bisa tenang, bisa fokus, dan juga biar kita dijauhkan dari hal-hal yang bikin kita jadi kufur gitu loh. Kadang jadi kita jadi lupa untuk nikmatin apa yang udah kita punya, apa yang udah kita dapetin gitu loh. Jadi, sekarang mungkin itu prioritas saya sekarang ya. Jadi, just enjoy, berharap bisa dikelilingin orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif, orang-orang yang bisa memahami gitu ya. Dan, ya intinya ya bisa menjadi orang yang
terus gampang nyerah, terus ya bisa tetap jaga pace gitu pas kerja. Intinya sebenarnya hal-hal yang sifatnya normal dan rutin aja ya, mungkin itu sih harapannya nanti, ketika udah, eee apa namanya, ya masuk ke masa ekstensi gitu ya. Sebenarnya sekarang juga sudah harus mulai nggak harus nunggu masa ekstensi mulai juga sih. Intinya juga saya juga berharap banget hubungan sama pembimbing juga bisa membaik, bukan hubungan saya sama supervisor nggak baik ya, cuma intinya berharap dimudahkan lah semoga karena saya benar-benar nyangkut sekarang kendalanya adalah ya saya nyangkut publikasi tuh untuk bisa dapet rambu hijau dari supervisor gitu loh. Jadi ini mungkin kekhawatiran saya selama beberapa bulan terakhir gitu loh. Jadi meski yang namanya style bimbingan tuh kan beda-beda ya di setiap profesor, tapi kebetulan supervisor saya ini tipe yang nggak ngebolehin saya untuk coba-coba kirim-kirim submit-submit jurnal, intinya harus dapat approval dia dulu baru bisa submit gitu. Jadi intinya sekarang tuh bottleneck-nya dia gitu loh, bottleneck itu supervisor saya sendiri yang sampai saya udah ngerjainnya pun udah hampir mungkin udah setahun lebih kali ya, udah mau apa, mondar-mandir tuh belum dapat approval dari dia. Jadi kayak, ya emang harus bersabar, harus ya diterima, tapi juga saya berharap banget profesor saya bisa lebih aware sama saya yang udah masuk ke fase kritis gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa ibaratnya ya itu ya saya paham kekurangan saya banyak banget, apalagi di urusan-urusan di hal yang terkait skill akademik gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kekurangan ini bukan bikin jadi artinya bikin saya ya disuruh ya untuk ya udah spend waktu lama-lama di PhD gitu. Ya andai kalau, my money is, endless gitu ya, artinya if financial is not an issue, I would be happy maybe to stay for a few more years. Ya nggak selamanya juga, tapi cuma ya pertimbangannya sekarang kan yang soal financial constraint gitu. Jadi dan pastinya juga saya ada hal-hal lain yang ingin dicapai juga gitu, nggak cuma soal beresin PhD gitu. Jadi intinya ya I have to keep my sanity, harus sabar pas ngadepin ya supervisor gitu dan nggak tahu saya selalu berdoa aja semoga dijaga hubungan kami yang semoga kami bisa ya tetap menjaga hubungan baik dan juga beliau bisa bukan memaklumi lagi artinya kita bisa mencari solusinya gitu loh dari kekurangan saya, dari apa yang saya tuh bahkan saya berharap dia bisa lebih keras ke saya gitu loh jadi bisa negur apa yang harus saya lakuin gitu, kalau yang kurang, kalau as long as itu bisa mempercepat, saya nyelesain, tugas saya tuh, saya dengan senang hati lah gitu loh. Kalaupun harus sampai menangis pun juga silahkan gitu loh, maksudnya saya pun udah berkali-kali gitu ya nangis karena karena PhD gitu, jadi it's not something new gitu. Jadi intinya saya berharap dia bisa lebih keras lah, lebih lebih kritikal dan bisa nge-push saya sampai saya bisa nyelesain paper dan, disertasi gitu. Mungkin itu sedikit karena kayaknya mungkin udah kepanjangan banget jawab-jawab ngomongin, struggle PhD saya, tapi I still believe, I'm getting there, masih bisa ngelihat ada titik ujung dari segala perjuangan yang sedang saya lakukan ini. Jadi insyaallah lah, Allah juga akan bantu gitu untuk saya bisa menyelesaikan studi ini gitu dan ketika kembali lagi ke niat ya, jadi niatnya nyari ilmu, ya udah jadi sekarang lagi fase ya, kalaupun fasenya berat ya udah dijalanin, belajar lagi, baca lagi, minta masukan lagi dan kalau harus diulang mungkin berkali-kali ya udah jalanin aja gitu. Semangat. Ini hari Minggu, yang mana hari Minggu saya ada di lab beresin paper yang harus diberesin. Anyway, kayaknya kalau sebelahang ini jurnal PhD nggak afdol kalau nggak ngomongin game ya, berhubung riset saya tentang game, tentunya, selama sekolah saya juga, spend my time playing games and I'm currently addicted to this game. Sini aja deh. Tada! Jadi saya tuh, accidentally kayak nemu list, recommended Nintendo game, terus tiba-tiba ada satu game yang,
yang terlihat menarik namanya adalah Cuphead. Dan Cuphead ini adalah game macam adventure game yang ya shooting game gitulah, jadi tembak-tembakan gitu. Karakternya ada 2 ini, enggak sih karakternya ada 3, ada Cuphead, Mugman, sama Mrs. Chalice. Jadi mereka kayak lagi adventure untuk ini agak dark sih story-nya. Jadi adventure itu mereka ngumpulin nyawa yang menjadi nyawa yang diincar sama si devil gitu. Jadi musuhnya tuh devil gitu. Jadi devil itu kayak lagi taruhan sama si Cuphead, Cuphead-nya kalah. Nah, si devilnya mau ngambil nyawanya Cuphead, tapi Cuphead-nya mohon untuk jangan diambil nyawanya dan dia minta cara lain gitu. Akhirnya si devilnya nyuruh collect the souls in every island you go. Jadi akhirnya dia kayak si Cuphead-nya itu ya berpetualang nembak-nembakin, bunuh-bunuhin monster-monster gitulah yang akhirnya nanti kalau dia menang soulnya diambil gitu. Jadi kayak sebenarnya cerita itu dark gitu ya, tapi kenapa saya akhirnya mutusin beli game ini padahal lagi nggak diskon. Jadi biasanya kalau beli game kalau lagi diskon aja. Jadi saya paling tempted sama game-game yang ada sedikit ngasih-ngasih, story tentang masa lalu gitu. Maksudnya masa lalu jadi, apa, animation style dari Cuphead ini kalau mungkin saya nggak tahu teman-teman mungkin ngerti nggak sama, genre-genre animasi itu. Jadi genre ini tuh macam style-style tahun-tahun 1930 gitu. Jadi kayak game apa, kayak, visual apa, desainnya Popeye gitu, game Popeye, Betty Boop. Jadi yang style-style zaman tahun-tahun 1930 lah. Jadi ternyata ada istilahnya tuh namanya rubber hose animations gitu. Jadi si Cuphead ini, si kreatornya ini dia inspired dari kartun-kartun di tahun 90, 30 dan mereka jadi nge-create, mmm, karakternya sendiri gitu dengan style tersebut gitu. Dan saya sempat nyari profilnya di YouTube, ini keren banget ya studio yang ngembangin si Cuphead ini, jadi MDHR, itu dari nama belakangnya mereka, jadi kreator utamanya tuh 2 orang laki-laki gitu. Jadi yang menarik adalah mereka studio indie yang mana waktu mereka mau nge-develop Cuphead, mereka tuh apa, ibaratnya nge-remortgage rumahnya, ibaratnya gadai ya, naruh ibaratnya sertifikat rumah gitu loh untuk bisa dapat pinjaman uang gitu untuk bikin si kartun ini gitu. Jadi kayak story-nya luar biasa banget sih, cerita proses mereka ngedevelop si Cuphead ini dan mereka bikinnya juga wah totalitasnya luar biasa banget dan itu kenapa ya akhirnya mereka dapat banyak banget support dan yang beli, yang main tuh banyak banget gitu. Ini sebenarnya game-nya nggak baru ya, game-game tahun lupa 3 tahun lalu apa ya, apa 2 tahun lalu gitu. Mmm, dan saya nggak tahan juga untuk pengen nyobain akhirnya saya beli dan saya main dan game-nya ternyata luar biasa susah ya Allah. Jadi dikira tuh ya game-nya agak-agak oke lah gitu, tapi pas nyoba jadi baru level pertama tuh saya udah gagal berapa puluh kali gitu di level 1 gitu. Jadi game-nya tuh emang kayak ngasah apa, apa, untuk kita bisa cekatan, untuk fokus, untuk bisa ngelihat dari mana peluru datang. Pokoknya ini game bener-bener menguji iman banget gitu. Bahkan saya sampai sampai mikir ini level susahnya game sama susahnya kayak beresin PhD gitu. Jadi luar biasa game-nya susah banget. Tapi itu kenapa, karena susah jadi bikin penasaran, jadi apa ya, iya lebih ngerasa pengen challenge diri sendiri nih bisa nggak ya, dan ternyata emang ketika tiap bisa achieve artinya satu level bisa beres gitu, waduh itu rasa puasnya luar biasa gitu. Jadi, waduh itu sense of accomplishment-nya tuh luar biasa deh dari main Cuphead ini kalau ketika pas udah ada suara. Jadi saya juga senang banget tuh sama soundtrack sama backsound-nya mereka ya. Jadi bener-bener apa, totally kayak game-game jadul gitu loh. Jadi kayak ada suara ring bell tinjunya, terus kalau misalnya musuh utamanya mati tuh ada suara knockout gitu. Jadi keren banget sih gitu. Jadi itu semacam kayak ya kepuasan pribadi lah gitu pas denger suara knockout gitu. Artinya kan jadi si monsternya kalah gitu. Jadi intinya ini mainan saya belakangan ini nih, si Cuphead ini meski kadang kalau udah mumet lagi beresin paper tuh nggak bisa nyentuh Cuphead lagi karena Cuphead nih satu sih emang bukan game yang didesain untuk kita kalau misalnya kita pengen game apa, pengen
main game yang ibaratnya bukan nggak perlu mikir, yang nggak perlu effort-effort banget. Nah, Cuphead ini bukan jadi game yang recommended ya. Jadi mending kalau nyari game-game yang buat petualang, adventure, tapi masih agak-agak ya mudah tuh bisa main Mario kali ya. Jadi saya juga selain Cuphead nih beli, Super Mario yang 3D ya. Super Mario apa sih namanya, ya game Super Mario 3D yang ada paket satu sama Bowser Bowser Challenge apa gitu. Nah, jadi saya juga beli itu, ternyata itu lebih ringan gitu, meski ya susah juga, ada beberapa level yang susah banget, tapi lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya nih habis kerja mumet-mumet gitu, terus pulang pengen main game, nah lebih enak tuh yang main gamenya Super Mario gitu. Kalau main Cuphead tuh yang ada depresi. Udah sehari-hari susah, main game juga susah gitu. Jadi tapi seru banget sih jujur, itu yang bikin jadi penasaran gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman penasaran nih sama nih game Cuphead, cobain gamenya ada saya mainnya di Switch, nggak tahu ya kalau di platform lain, tapi kayaknya ada di PlayStation, mungkin ada di yang lain mungkin ada, mungkin bisa dicek. Serius guys, recommended banget gitu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk jurnal PhD, kali ini. Intinya insyaallah I'm Genki, kemarin baru beres sakit batuk, batuknya lama banget, ini juga masih batuk sebenarnya sampai sekarang. Eee, Intinya, iya kemarin pulang dari haji tuh kayak mungkin kaget sama gimana ya, bukan kaget sama cuaca, karena di haji juga waktu di Saudi juga panas banget. Nah, di sini juga panas banget gitu. Jadi kayak entah kenapa saya lebih dibanding 2 summer sebelumnya tuh, summer di sini saya tuh lebih princess gitu, lebih kayak keluar tuh males, terus tuh sekarang udah punya equipment yang inilah, pakai topi yang benar-benar bisa nutup, bisa apa, bisa biar nggak kena glare matahari, terus juga bawa apa nih namanya, sebutannya nih? Si fan ini, terus beda banget kayak dulu tuh, kayaknya saya lebih cuek gitu ya, kayak sepedaan nggak pakai topi, nggak apa-apa, sekarang tuh udah lebih ini banget gitu, mungkin karena udah kebayang panas banget, tapi emang panas banget sih sekarang tuh, lagi emang bulan-bulan lagi panasnya tuh parah-parahnya banget, katanya juga Agustus bakal peak banget sih, panasnya di sini di Kyoto, jadi ya harus kuat dan berdoa semoga udara segar dan, apa namanya, iya, cuaca yang at least suhunya lebih turun tuh akan datang segera gitu. Tapi saya kira nemu satu cara untuk membuat summer menyenangkan yaitu dengan berenang di sungai, itu sumpah enak banget. Jadi saya kemarin tuh sama suami, main ke Sungai Kiyotaki, trekking-trekking tipis-tipis, dan ditutup dengan, mandi di sungai. Jadi nyembur-nyembur, dan itu luar biasa segernya minta ampun. Jadi bener-bener di udara panas terik tuh emang paling paling bener tuh ya nyembur ke air dingin gitu. Dan di apartemen saya tuh air air biasanya tuh nggak dingin, jadi air biasa aja gitu ya, dingin, lebih ke mode dingin tapi nggak dingin banget gitu loh, bukan dingin yang bikin seger gitu loh. Jadi ya airnya biasa aja gitu, nggak panas atau nggak anget gitu. Nah ternyata iya, tiba-tiba karena kemarin ke sungai, saya pengen banget ngerutinin selama musim panas ini, pengen hunting sungai yang bisa nyemburin diri gitu. Jadi, we'll see deh, mudah-mudahan bisa bikin plan at least sekali per 2 minggu mungkin ya untuk nyari sungai, nyembur, pokoknya basah-basahan, pulang mandi, udah enak gitu kan. Jadi, ternyata itu cara terbaik untuk menikmati musim panas. Anyway, mungkin sekian aja dulu untuk jurnal kali ini. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan, dilancarkan, amin ya robbal alamin. Insyaallah ketemu lagi di jurnal, PhD berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.